Fimeo Ecceisina idujas fientego, amen. Salvete fratres, te iterum fidere, Patris allegro veritas liberabit vos. Pegangannya, katekesi kita pada malam hari ini soal divine impassibility. Agak sedikit menukik ke dalam, sedikit filosofis, agak berat secara teologis filosofis. Tapi bagaimanapun juga kita harus belajar dan terus belajar. Ya, kalau penjelasan saya sesudah ini agak berat karena memang jarang menggunakan bahasa, jarang ditemukan dalam wacana sehari-hari. Tahan sebentar, renungkan secara mendalam, pikirkan dan renungkan makna katanya secara mendalam, dan Anda akan paham juga. Tidak sekali dengar langsung paham, mungkin bisa dengan cara ulang-ulang, tanya lagi, belajar lagi, tanya lagi, belajar lagi, dan kamu akan paham. Itu yang namanya teologi. Karena wahyu memang sempurna, tapi akal budi kita terbatas dan bertahap mengenali pewahyuan dari Tuhan sendiri. Oke, vamonos. Untuk katekesi kita pada malam hari ini, saya menawarkan sebuah tema, bukan ini ya. Temanya berjudul Divine Impassibility ya. Oke, apa itu? Problem of Divine Impassibility. Masalah Allah tidak bisa menderita. Ya. Problem of Divine Impassibility. Nah, problemnya apa? Bagaimana mungkin atau bagaimana Allah yang tidak dapat menderita sungguh menderita dalam diri Kristus? Jadi problemnya begini. Allah itu tidak bisa menderita, tapi ternyata Kristus menderita. Jadi apa? Ini ada masalah, ada ketegangan, ya. Nah, ini yang dinamakan the problem of divine impassibility. Karena secara metafisik, Tuhan itu tidak bisa menderita, bro. Kalau dia menderita itu berarti manusia. So, bagaimana menjawab tegangan metafisik ini? Jadi masalahnya seperti ini. Injil jelas mengatakan bahwa Kristus menderita, ya kan? Kristus menderita. Teologi mengatakan bahwa Allah itu impossible. Allah tidak bisa menderita. Pegangan. Makanya kadang-kadang kalau kamu mengamati perdebatan antara Kristen dan Islam, itu persoalan ini muncul kembali. Ngapain? Percayalah bergantunglah kepada Tuhan, bukan percaya kepada Tuhan yang bergantung. Itu maksudnya itu sebenarnya menyinggung divine impassibility, ya. Jangan bergantunglah kepada Tuhan, bukan percayalah kepada Tuhan yang bergantung. Gitu. Itu sebenarnya sentilan terhadap the problem of divine impassibility. Jadi cukup jelas, Injil tidak berbicara samar-samar tentang penderitaan Yesus. Dia lapar, dia haus, dia letih, dia menangis, dia merasa gentar, dia ditolak, dia dikhianati, dia disalibkan, dan mati. Yesus sendiri menubuatkan penderitaannya. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Lukas bab 9 ayat 22. Nah, problemnya muncul di sini, saudara-saudara. Masalah besar. Tuhan kok menderita? Persoalan klasik dalam teologi Kristen adalah ini. Gereja juga mengajarkan bahwa Allah itu tidak berubah, tidak dapat rusak, tidak bisa mati, dan tidak bisa menderita. Itu baru namanya Allah. Dan inilah yang disebut divine impassibility. Allah tidak berubah, tidak bisa rusak, tidak bisa mati, dan tidak bisa menderita. Ya, divine impassibility, kalau kita terjemahkan, impassibilitas ilahi. Passio, mengertikan passio, kalau orang Katolik pasti tahu kata passio, kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus disebut passio hari Jumat, maksudnya sengsara. Ya, jadi impassibilitas ilahi. Tidak, passio menderita, abilitas kemampuan dan ilahi. Jadi impassibilitas ilahi artinya ketidakmampuan Tuhan untuk menderita. Jadi problemnya bisa dirumuskan seperti ini masalahnya. Yang pertama, Yesus adalah Allah. Yang kedua, Allah tidak dapat menderita. Yang ketiga, Yesus sungguh menderita. Jadi
Pertanyaan, apakah Yesus ini Allah atau bukan? Karena Allah tidak bisa menderita. Sementara Yesus menderita. Di saat pihak Yesus adalah Allah. Pusing pala Barbie. Nah, bahaya kalau orang melupakan tradisi sepanjang kekristenan lalu ambil kitab suci, dia pikir Roh Kudus sudah beritahu dia, lalu dia berkuar-kuar. Siapa yang mengatur penyalipan? Iblis atau Tuhan atau Edis atau Deking Gadas? Begitu. Siapa yang mengatur? Sepintas 3 poin tadi, Yesus adalah Allah, Allah tidak dapat menderita, Yesus sungguh menderita. Ini tampak saling baku naik, bertabrakan. Baku naik, Yesus adalah Allah, baku naik dan Allah tidak bisa menderita, baku naik dan Yesus sungguh menderita. Kalau Yesus adalah Allah dan Allah tidak dapat menderita, bagaimana mungkin Yesus sungguh menderita? Apakah penderitaan Kristus hanya sandiwara? No. Apakah keilahiannya ikut luka, berubah dan mati? Juga tidak, ya kan? So, jawaban Katolik bukan dengan melemahkan salah satu pernyataan itu, 3 tadi. Jawaban Katolik bukan melemahkan salah satu, melainkan dengan menjernihkan metafisikanya. Siapa yang menderita dan menurut natur apa dia menderita. Ya. Di titik inilah banyak kekacauan muncul, misalnya dalam komentar yang sudah ada, kemanusiaan Yesuslah yang menderita. Kemanusiaan yang menderita. Itu salah satu jawaban, tapi nanti akan bermasalah kalau tidak dijelaskan secara lebih lanjut. Banyak kekacauan muncul. Tidak sedikit orang modern, termasuk sebagian teolog dan umat Kristen, yang berpikir bahwa kalau dikatakan Allah menderita, itu berarti hakikat ilahi berubah menjadi rapuh, terbuka bagi luka, atau bergolak oleh emosi seperti manusia. Nah, pandangan ini terus bertahan. Sebagian karena pengaruh budaya yang menekankan pengalaman emosional sebagai tanda keaslian kasih. Dan juga karena sulitnya memahami istilah metafisik klasik dalam konteks zaman sekarang ini. Jadi ada 2. Pengaruh pengalaman emosional, kebudayaan kita menekankan pengalaman emosional, tangis, air mata, keluh kesah, curhat, itu tanda keaslian kasih. Dan juga karena sulitnya memahami istilah metafisika klasik. Tapi pemahaman demikian, ya, Allah menderita itu berarti Allah terbuka bagi luka, Allah itu bergolak oleh emosi seperti manusia. Pemahaman ini keliru dan tidak sesuai dengan ajaran gereja. Ya, sebaliknya, ada juga kesalahpahaman lain yang tidak kalah kuat hari ini, yaitu menganggap ini, yang menderita hanya manusia Yesus, bukan Logos. Yang menderita hanya manusia Yesus, bukan Logos. Seolah-olah penderitaan Kristus sepenuhnya terpisah dari pribadi ilahi. Ya. Jawaban biasanya, kemanusiaan Yesuslah yang menderita. Seolah-olah kemanusiaannya terpisah dari pribadi ilahinya. Bahaya ini justru jatuh ke arah Nestorianisme. Ajaran yang memisahkan Kristus menjadi 2 pribadi, seolah-olah ada 2 subjek di dalam Kristus. Ingat, subjek itu agen moral. Pribadilah pelaku moral, bukan natur. No, natur tidak bisa bertindak secara moral, tidak bisa berbuat. Natur tidak bisa berbuat sesuatu. Ya. Jadi jatuhnya ya bidat Nestorian, karena dan kedua pandangan ini keliru dan terus hidup sampai sekarang karena muncul dari kebingungan antara natur dan pribadi atau persona. Jadi, bingung antara natura dan persona, juga karena keterbatasan bahasa manusia dalam menghadapi misteri ilahi. Ya kan? Banyak orang belum bisa membedakan apa itu natura, apa itu persona. Natura, kodrat, hakikat, persona, pribadi. Ya. Nah, argumen dalam katekesi kita pada malam hari ini bertujuan untuk menanggapi kesalahpahaman secara langsung yang kita sebutkan tadi, ekstrem kiri, ekstrem kanan, dengan cara menjelaskan pembedaan metafisik yang diajarkan gereja dan menegaskan
bagaimana iman Katolik justru menghindari dua ekstrim tersebut. Gereja Katolik menjaga keduanya. Allah Putra sungguh menderita, tetapi dia menderita menurut natur manusianya. Dia, Allah Putra, menderita menurut natur manusianya, bukan menurut natur ilahinya. Inilah jantung persoalannya. Ingat, Allah Putra sungguh menderita, bukan kemanusiaannya yang menderita. Itu salah, bahasa salah. Paham, bahasanya salah. Kalau natur manusianya yang menderita, tidak. Allah Putra lah yang menderita menurut natur manusianya. Beda sama beda. Jangan bilang sama-sama. Gitu ya. Nah, mari kita bongkar persoalannya. Apa itu divine impassibility? Apa itu impassibilitas ilahi? Divine impassibility berarti Allah tidak dapat dikenai penderitaan, perubahan pasif, kerusakan, luka, atau kematian dalam hakikat ilahinya. Yes, itu divine impassibility. Ini bukan berarti Allah dingin, kaku, jauh, atau tidak peduli. Impassibilitas bukan berarti ketidakpedulian. Justru sebaliknya, Allah tidak dikuasai penderitaan karena dia adalah kepenuhan ada. Fulfillness of being. Ada yang penuh dari dirinya sendiri. Kepenuhan ada, kepenuhan hidup, dan kepenuhan kasih. Kepenuhan, ini masalah, kita punya masalah di kata kepenuhan. Kata ini jarang digunakan dalam bahasa sehari-hari, bukan kepenuhan. Jadi Allah itu adalah kepenuhan ada, kepenuhan hidup, dan kepenuhan kasih. Nah, pemahaman ini memberi penghiburan besar kepada orang beriman. Allah yang tidak menderita secara pasif bukan berarti dia tidak memahami atau tidak peduli terhadap penderitaan kita manusia. Justru karena kasihnya sempurna dan tidak berubah, kita dapat percaya bahwa dia selalu hadir dan setia apapun keadaan yang kita alami. Ketika manusia menderita, dia tidak berjumpa dengan Allah yang tertutup atau tidak tersentuh, melainkan dengan Allah yang kasihnya tidak terguncang oleh apapun yang terjadi di dunia ini. Dan inilah sumber kekuatan dan penghiburan di tengah penderitaan. Nah, dalam teologi klasik, saudara-saudara, terutama dalam garis Santo Agustinus, Santo Anselmus, dan Santo Thomas Aquinas, Allah itu dipahami sebagai apa? Coba tanya teman Protestan kamu itu, yang komentar banyak di sini. Apa itu Allah? Mereka akan bingung. Ya, apa itu Allah? Allah itu didefinisikan sebagai ipsum esse subsistens. Ada itu sendiri yang subsisten. Maksudnya dia bisa ada dari dirinya sendiri. Ya. Ipsum esse subsistens. Esse berada, ipsum dari dirinya sendiri. Ipsum esse subsistens. Allah bukan satu makhluk besar di antara makhluk lain. Coba pikirkan, kamu punya pertanyaan, tanyakan kepada diri, apa yang menurut saya Allah itu apa? Kebanyakan kita orang Kristen berpikir Allah itu macam satu makhluk raksasa yang bisa segalanya. Dia bisa memindahkan gunung, dia bisa mematikan orang, dia bisa memberi makan 5.000 orang. Allah itu seperti macam Superman, ya. Allah itu sejenis Superman begitu. Banyak orang berpikir seperti itu. Saya riset kecil-kecilannya. Ya, banyak orang berpikir Allah itu seperti manusia, hanya dia lebih hebat, sangat hebat bahkan, sehingga disebut maha kuasa. Ya. Jadi semacam kalau Patrice Allegro hebat sekali, maka Patrice Allegro itu Allah, begitu. Allah bukan satu makhluk besar di antara makhluk lain, ini penting. Allah bukan objek yang paling kuat dalam alam semesta ini, bukan. Allah adalah sumber segala keberadaan. Ya. Karena Allah adalah ada murni, itu ipsum esse subsistens, dia tidak punya potensi pasif yang perlu disempurnakan. Dia tidak punya potensi yang perlu diaktualisasikan. Dia sudah sempurna, tidak perlu berubah untuk menjadi lebih sempurna. Ya, begini, semua makhluk, termasuk Patrice Allegro, berubah karena mereka belum penuh, belum utuh.
belum sempurna. Mereka, semua makhluk, segala makhluk ini bergerak dari potensi menuju aktualitas. Benih misalnya menjadi pohon, anak menjadi orang dewasa, orang lapar menjadi kenyang, orang bodoh menjadi tahu, orang bidat menjadi bertobat. Semua perubahan itu menunjukkan bahwa sesuatu belum punya kesempurnaan tertentu, lalu menerimanya perubahan, sehingga teraktualisasi, terus menerus teraktualisasi. Ya. Tuhan tidak butuh itu. Allah bukan makhluk yang sedang menuju kesempurnaan. Allah adalah kesempurnaan itu sendiri. Dia tidak menjadi lebih baik, lebih bijak, lebih hidup, lebih kasih, atau lebih Allah. Dia tidak bisa menjadi itu lagi. Dia adalah Dia yang ada secara penuh, secara utuh, secara sempurna. Karena itu Allah tidak bisa berubah. Allah tidak berubah. Santo Thomas Aquinas membahas hal ini dalam Summa Theologiae, buku pertama, pertanyaan ke-9. Allah tidak berubah karena Dia adalah aktus murni, tanpa potensi pasif. Dalam Allah tidak ada komposisi antara apa yang sudah aktual dan apa yang masih menunggu untuk diaktualkan. Dari sini, impasibilitas. Bisa dipahami kan? Impasibilitas. Ya. Menderita, nah sekarang, menderita berarti mengalami suatu bentuk perubahan pasif. Jadi kenai perubahan tertentu. Sesuatu menimpa diri kita, melukai, mengurangi, menekan, atau merampas keadaan normal subjek yang mengalaminya. Ada sesuatu yang kena pada subjek, mengganggunya, melukai, mengurangi, menekan, merampas keadaan normalnya. Ya. Nah, dalam penderitaan ini ada unsur dipengaruhi dari luar, eksternal. Ya. Ada sesuatu yang terjadi pada seseorang sehingga dia mengalami rasa sakit, kehilangan, luka, atau kematian. Itu namanya penderitaan. Tetapi Allah sebagai ada murni tidak bisa dikenai perubahan pasif seperti itu. Tidak ada sesuatu di luar Allah yang bisa menyerbu Allah, melukai Allah, mengurangi Allah, atau membuat Allah kehilangan sesuatu. Karena Allah bukan bagian dari jaringan sebab akibat dunia. Dia berada di luar itu. Kausalitas itu tidak ada. Dia melampaui jaringan sebab akibat, ya. Jaringan sebab akibat dunia. Misalnya angin meniup pohon daunnya bergerak, lalu daun itu gugur ke tanah itu menjadi kompos, menjadi humus, menyuburkan tanah, dan seterusnya, seperti itu. Jadi Allah ini melampaui jaringan sebab akibat ini, karena Dia adalah sebab pertama, kausa prima dari seluruh keberadaan. Jadi ketika gereja berkata Allah impasibel, Allah tidak bisa berubah, tidak bisa menderita, tidak bisa dikenai penderitaan, maksudnya bukan Allah tidak bisa mengasihi, bukan Allah tidak mengasihi. Maksudnya adalah Allah tidak dapat dirusak oleh apapun, tidak dapat dikalahkan oleh penderitaan, dan tidak dapat mengalami kematian dalam hakikat ilahinya. Ya. Allah bukan rapuh, Allah bukan makhluk tragis, Allah bukan dewa pagan yang bisa terluka oleh nasib. Allah itu impasibel, tidak bisa dikenai sesuatu, dia tidak bisa menderita sesuatu. Pasif, ya. Dari kata impasibel, impasibilitas, kalau dalam bahasa Indonesia kita menyerap kata-kata seperti passion, pasif, lalu apa lagi? Pasio dalam kisah sengsara Jumat Agung, apa lagi? Pasrah, bukan pasrah, tidak, ya, pasif, pasio, itu, ya, pasio. Oke, selingan dulu ya, karena banyak yang pusing ini. Oke, 2 menit selingan. Dek Rosmin, oke, selamat malam. Banyak yang pusing ya, this is not for all. Ini bukan pengajaran untuk random netizen. Ya, yang kesini ya harus punya latar belakang.
Nanti bisa didengarkan ulang di platform besar. Yang ini, YouTube. Selamat malam semua tap-tap layar, dan bagikan undang teman-teman untuk mendengarkan pengajaran pada malam hari ini. Nanti bisa temukan versi tulisannya di blog saya berlangkah.blogspot.com. Selamat malam pendekar 85, apa kabar? FX, terima kasih yang Hidayat. Tuhan memberkati. Ini memang pengajaran tidak untuk random netizen ya. Minimal sudah punya latar belakang sesuatu. Oke, Romo bicara konsep Tuhan. Tuhan menciptakan manusia atau manusia menciptakan Tuhan? Silahkan belajar metafisika dasar, mulai dengan teologi natural dulu. Oke, mari kita lanjut ya. Lanjut pembahasan kita. Yang berikutnya, mengapa impasibilitas itu justru membela kesempurnaan kasih Allah? Ya. Maksudnya begini, kalau Allah tidak bisa menderita, terus dia tahu penderitaan kita bagaimana ya? Bagaimana dia bisa bersolidaritas dengan penderitaan manusia? Nah, banyak orang modern merasa terganggu dengan impasibilitas. Mereka membayangkan begini, kalau Allah tidak menderita, berarti Allah tidak berbelas kasih dong. Coba bayangkan, kalau kita manusia, kalau orang lain tetangga sebelah menderita lalu kita acuh tak acuh, tidak peduli, tidak berempati, kita dianggap sombong kan? Orang lagi menderita kok kamu putar musik kuat-kuat, tidak berasa apa-apa. Lalu bayangan seperti ini diproyeksikan kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan hanya dipahami sekedar makhluk super hebat, kayaknya raja di atas segala raja. Hanya ungkapan-ungkapan seperti ini akan membuat kita berpikir, ya Tuhan itu seperti Raja Timor Jokowi yang baru dinobatkan kemarin, hanya dia lebih besar dari Jokowi saja. Kalau Allah tidak terluka, berarti dia tidak mencintai. Nah, ini kesalahan sentimental zaman modern. Mengira bahwa kasih harus berarti rapuh secara emosional. Padahal kasih Allah lebih dalam daripada emosi yang naik turun. Pada manusia, kasih sering bercampur dengan kegelisahan, kebutuhan, ketakutan kehilangan, dan luka-luka batin. Kita manusia itu mencintai sambil gemetar karena kita terbatas. Tetapi Allah mencintai bukan karena kekurangan. Tuhan mencintai manusia bukan karena kekurangan. Allah mencintai karena dia adalah kasih itu sendiri. Kasih Allah itu tidak reaktif, melainkan kreatif. Dia tidak mengasihi karena digerakkan oleh sesuatu di luar dirinya. Tuhan tidak jatuh cinta ketika melihat manusia. Meskipun dalam Alkitab mungkin beberapa bahasa antropomorfistis mengatakan seperti itu. Dia tidak jatuh cinta kepada manusia atau kepada makhluk ciptaan, tidak. Karena seolah-olah bahwa ciptaan ini memancing emosi Allah. Tuhan mengasihi karena kebaikannya sendiri meluap secara bebas. Memancar seperti terang lampu, memancar begitu saja. Ya. Jadi impasibilitas itu bukan lawan dari kasih, bukan kebalikan dari kasih. Impasibilitas adalah kemurnian kasih Allah sendiri. Allah tidak perlu dilukai supaya dapat mengasihi. Allah tidak perlu disalib supaya bisa mengasihi. Ini penting. Allah tidak perlu menjadi korban perubahan batin supaya bisa berbelas kasih. Nah, dalam bahasa klasiknya, belas kasih Allah bukan perubahan emosional di dalam Allah. Tetapi tindakan Allah
yang mengangkat makhluk keluar dari kesengsaraannya. Nah, Santo Thomas Aquinas itu mengatakan bahwa belas kasih secara paling sempurna ada pada Allah, bukan sebagai penderitaan emosional, melainkan sebagai tindakan yang menghapus kekurangan makhluk. Ingat, belas kasih itu adalah tindakan yang menghapus kekurangan makhluk. Baca lebih lanjut Summa Theologia, buku pertama, pertanyaan 21. Ya. Jadi pada manusia, belas kasih sering terasa sebagai luka batin. Pada Allah, belas kasih adalah kuasa penyelamatan. Ya. Jadi Allah tidak menjadi lebih penuh belas kasih, lebih penuh kasih setelah melihat manusia jatuh. Bukan. Allah sejak kekal adalah kasih. Dosa tidak mengubah Allah. Dosa mengubah relasi manusia terhadap Allah. Allah tidak berubah, yang berubah itu manusia. Ya. Keselamatan bukan Allah tiba-tiba belajar mengasihi, tetapi bahwa manusia yang ditarik kembali ke dalam kasih yang sejak kekal sudah ada. Ya. Nah, di sini teologi klasik jauh lebih kokoh daripada sentimentalitas modern. Allah yang dapat berubah karena penderitaan bukan Allah yang lebih dekat. Dia justru Allah yang lebih lemah. Ya. Allah bisa berubah karena penderitaan, itu bukan Allah yang lebih dekat. Ya. Kalau Allah bisa dilukai dalam hakikatnya, maka Allah membutuhkan perlindungan dari ciptaan. Dan itu bukan Allah kitab suci, itu dewa mitologi. Nah, pertanyaannya, Yesus kan menderita, kan jelas-jelas Injil mencatat. Apakah Yesus sungguh Allah ketika dia menderita di salib itu? Masalah impasibilitas ini hanya muncul karena gereja dengan tegas mengakui bahwa Yesus itu bukan sekedar nabi, bukan sekedar guru moral atau manusia religius yang luar biasa. Yesus itu bukan sekedar luar biasa. No. Yesus adalah Allah Putra yang menjadi manusia. Ya. Kesaksian kitab suci sangat-sangat kuat. Prolog Injil Yohanes berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes bab 1 ayat 1. Ingat, firman itu bukan 66 buku ya. Lalu Yohanes melanjutkan, firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita. Yohanes bab 1 ayat 14. Di sini Kristus disebut logos. Dalam bahasa Yunani, logos berarti firman, ratio, nalar, prinsip dari makna, sabda kreatif Allah. Tapi Yohanes tidak sedang berbicara tentang konsep abstrak. Logos itu menjadi daging. Artinya, pribadi ilahi yang kekal sungguh mengambil natur manusia. Jadi, inkarnasi bukan Allah berubah menjadi manusia. Inkarnasi bukan keilahian berubah menjadi daging. Inkarnasi adalah Allah Putra mengambil natur manusia ke dalam kesatuan pribadi. Itu inkarnasi. Injil Matius juga mencatat pengakuan Peter the Rock, Sang Petrus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Matius bab 16 ayat 16. Yesus tidak menolak pengakuan itu. Sebaliknya, dia menyatakan bahwa pengakuan tersebut berasal dari Bapa. Dalam Markus bab 14, 61-64, ketika imam besar bertanya apakah Yesus adalah Mesias, anak dari yang terpuji, apa kata Yesus? Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Jawaban ini menggabungkan gambaran dari Daniel pasal 7 dan Mazmur 110. Figur anak manusia yang menerima kuasa ilahi dan duduk di sebelah kanan Allah. Ini ungkapan duduk di sebelah kanan Allah. Karena itu, Mahkamah Agama menuduh dia menghujat, menuduh Yesus ini penghujat. Mereka mengerti implikasi klaimnya ini. Ya, akulah dia, itu bahaya sekali.
Aku dan Bapa adalah satu. Itu dalam Yohanes bab 10 ayat 30 lebih tajam lagi kan. Aku dan Bapa adalah satu. Orang-orang Yahudi segera mengambil batu untuk melempari dia karena mereka mengerti klaim itu sebagai penyamaan diri dengan Allah. Maka gereja tidak menciptakan keilahian Kristus dari udara kosong. Gereja mengakui, menjaga, dan merumuskan apa yang sudah terkandung dalam kesaksian apostolik. Apa itu? Yesus Kristus adalah Tuhan. Konsili Nicea pertama tahun 325 menegaskan bahwa Putra adalah Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar, sehakikat dengan Bapa. Homoousios to patri. Nah, dalam syahadatnya, Konsili Nicea menulis, kita percaya kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang dilahirkan, bukan diciptakan, sehakikat dengan Bapa. Ya. Kemudian Konsili Kalsedon tahun 451 merumuskan secara eksplisit, mengakui satu dan sama, Kristus Tuhan, Anak Tunggal, dikenal dalam dua natur, tanpa percampuran, tanpa perubahan, tanpa pembagian, tanpa pemisahan. Perbedaan kedua natur itu tidak dihapuskan oleh persatuan, melainkan sifat masing-masing tetap terpelihara dan bertemu dalam satu pribadi dan satu hipostasis. Dan selain kedua konsili, Nicea pertama dan Kalsedon, Konsili Efesus tahun 431 juga sangat-sangat penting karena menolak pemisahan pribadi dalam Kristus dan menegaskan Maria sebagai Theotokos, Bunda Allah, untuk menegaskan kesatuan pribadi ilahi dalam Kristus. Ingat, Theotokos penting untuk menjaga jatuh ke dalam bidat Nestorianisme. Santo Kiril dari Alexandria menyatakan seperti ini. Kita tidak mengatakan bahwa Logos sendiri berubah menjadi daging atau diubah menjadi manusia seutuhnya, melainkan bahwa firman dengan menyatukan secara tak terpisahkan daging yang berjiwa rasional kepada dirinya sendiri menjadi manusia. Itu Santo Kiril menulis dalam Second Letter to Nestorius. Para bapak gereja seperti Athanasius dan khususnya Santo Kiril dari Alexandria ini membela ajaran ini melalui tulisan-tulisan mereka yang menekankan bahwa firman yang satu menjadi manusia sungguh-sungguh tanpa kehilangan keilahian dan bahwa pengalaman manusia Kristus sungguh layak dipredikasikan kepada Putra Allah. Kristus yang manusia, pengalaman manusia Kristus itu benar-benar layak dipredikasikan, disebutkan, disematkan kepada Putra Allah. Tapi kata sematkan ada punya konotasi macam kita tempel dari luar. Tidak, predikasi itu lebih bersifat metafisik ya. Nah ini penting. Kristus bukan setengah Allah, setengah manusia. Ini kadang-kadang kita orang Kristen berpikir seperti itu. Kita orang Katolik sendiri berpikir Kristus itu sebenarnya setengah Tuhan, setengah manusia. Bukan. Kristus bukan setengah Allah, setengah manusia. Jadi kalau kamu mati-matian semua manusia telah berdosa, berarti Kristus juga kena raut. Karena Kristus sungguh-sungguh manusia. Dia bukan setengah manusia, setengah Allah. Ya. Kristus bukan setengah Allah, setengah manusia. Dia bukan manusia yang ditempeli keilahian. Dia bukan Allah yang pura-pura menjadi manusia. Dia adalah satu pribadi ilahi, Allah Putra, yang memiliki dua natur, ilahi dan insani. Begitu. Ya, sampai sini bisa paham? Oke, selingan dulu ya. Selingan supaya yang di kolom komentar jangan kepanasong, kepanasong. Oke, ini saja. Ingat Yesus itu Logos ya. Ayo bangun goyang dulu supaya relaksasi.
gereja peluk. Saya bilang pelan, jangan keliru. Yesus itu Tuhan, bukan buku. Buku dibaca, Tuhan disembah. Masa sampul kulit kau panggil Allah. Yesus bukan buku, buku bukan Yesus. Jangan campur aduk, nanti makin kusut. Kitab suci mulia, sungguh diilhami, tapi yang disembah Kristus Tuhan sendiri. Yesus bukan kertas, bukan tinta biru, bukan nomor ayat, bukan lembar rekat buku. Kita tunjuk jalan Kristus tujuan. Kalau ini belum jelas, ulang pelajaran. Gereja tak punya peran, kanon sudah jelas sejak zaman Adam. Saya tanya yang pilih kitab yang mana? Dia garuk kepala, jawabnya kemana-mana. Yakobus diterima, Hermas ditinggalkan, Wahyu diperdebatkan, lalu diteguhkan. Siapa yang menimbang, menjaga, menyusun? Bukan burung merpati bawa daftar turun. Yesus bukan buku, buku bukan Yesus. Jangan campur aduk, nanti makin kusut. Kitab suci mulia, sungguh diilhami, tapi yang disembah Kristus Tuhan sendiri. Yesus bukan kertas, bukan tinta biru, bukan nomor ayat, bukan lembar rekat buku. Kita tunjuk jalan Kristus tujuan. Kalau ini belum jelas, ulang pelajaran. Gereja tak mencipta Roh Kudus, gereja pun bukan penulis Markus, namun gereja menjaga warisan, menyimpan iman dari zaman ke zaman. Bintang memang bukan buatan ilmu. Oke, selamat malam. Terima kasih yang sudah paham. Boleh yang belum paham nanti dengarkan ulang rekamannya ya. Lakukan simpan dari digital, dari digital yang pilih aku, yang lain eliminasi. Om Sius berkata cukup ayat saja, lalu tafsirnya beda dengan tetangganya. Satu bilang baptis bayi itu benar, satu Yesus bilang bukan buku, judul sesat, lagu satu itu. lagi sabar. Semua pegang buku, semua merasa pasti, semua mengaku dibimbing Roh Suci. Kalau hasil akhirnya 1000 arah, mungkin masalahnya bukan pada Allah. Yesus bukan buku, buku bukan Yesus. Ini bukan rumit, jangan dibuat kusut. Kitab suci benar dan berwibawa, namun Kristuslah Tuhan, Raja segala raja. Kitab lahir dalam umat beriman, dijaga gereja sepanjang zaman. Baca dengan rendah hati, jangan sok tahu, sebab iblis pun pernah berkata, ada tertulis itu. Bawa pensil, bawa penghapus, belajar iman, jangan terburu-buru. Hormati kitab, sembahlah Kristus. Besok kita lanjut, jangan bolos terus. Oke. Kita lanjutkan ya. Aku tutup yang ini dulu. Next. Apa lagi? Kita mau berbincang apa lagi? Lanjut dengan problem divine impossibility. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Yesus sungguh menderita? Apakah Yesus sungguh-sungguh menderita atau dia pura-pura menderita doang? Kan Tuhan tidak bisa menderita kan? Jadi apakah dia berpura-pura menderita, pura-pura mati, pura-pura turun ke alam penantian, pura-pura naik ke surga? Karena Tuhan tidak berubah kan? Oke. Ya, gereja tidak pernah mengajarkan bahwa penderitaan Yesus hanya tampak seolah-olah terjadi. Itu ajaran sesat lama bernama doketisme. Kristus hanya kelihatan manusia, hanya kelihatan menderita. No, iman Katolik menolak hal itu. Yesus sungguh memiliki tubuh manusia, jiwa manusia, kehendak manusia, akal budi manusia, afeksi manusia, dan kapasitas manusiawi untuk menderita.
Dia bukan mengenakan kemanusiaan seperti orang mengenakan kostum panggung untuk rekaman YouTube. Dia sungguh menjadi manusia. Terang, terang, edit. Katekismus Gereja Katolik menegaskan bahwa Putra Allah bekerja dengan tangan manusia, berpikir dengan akal budi manusia, bertindak dengan kehendak manusia, dan mengasihi dengan hati manusia. Ini sejalan dengan ajaran Gaudium et Spes, artikel 22. Jadi, ketika Yesus lapar, itu lapar sungguhan, bukan cosplay lapar. Ketika dia haus disalib, itu haus benaran. Ketika dia menangis di makam Lazarus, itu duka manusiawi yang nyata. Ketika dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu bukan sandiwara liturgis. Itu jeritan manusiawi dari Sang Putra yang memikul kedalaman dosa dunia tanpa pernah terpisah dari Bapa dalam keilahiannya. Yesus tidak berpura-pura sakit. Salib bukan drama simbolik. Darahnya bukan metafora. Kematiannya bukan ilusi. Dia sungguh mati menurut kemanusiaannya. Dia sungguh mati menurut kemanusiaannya. Nah, Katekismus Gereja Katolik nomor 626 mengajar bahwa dalam kematian Kristus, jiwanya terpisah dari tubuhnya. Tetapi pribadi ilahi Putra tetap mempersatukan diri dengan jiwa dan tubuh yang terpisah itu. Ini sangat-sangat penting ya. Kematian Kristus sungguh terjadi, tetapi kematian itu tidak membubarkan pribadi Kristus. Pribadinya tetap logos. Pusing aku. Dengan kata lain, yang mati adalah Kristus. Tetapi dia mati menurut natur manusianya. Bukan natur manusianya yang mati. Bukan. Itu keliru. Dia, pribadi ilahi itu mati menurut natur manusianya. Keilahiannya tidak mati. Pribadinya tidak lenyap. Natur ilahinya tidak rusak. Ya, so, kunci jawabannya ada pada persatuan hipostatik. Apa itu persatuan hipostatik? Nah, jawaban gereja terhadap problem impasibilitas itu terletak dalam doktrin persatuan hipostatik, hypostatic union. Apa itu ya? Maka istilah hipostatik ini berasal dari kata Yunani hypostasis, yang dalam konteks kristologi itu menunjuk pada pribadi atau subjek subsisten. Subjek yang berdiri sendiri. Persatuan hipostatik berarti bahwa dalam Yesus Kristus terdapat dua natur, dua kodrat, ilahi dan manusiawi, yang bersatu dalam satu pribadi, yaitu pribadi ilahi Sang Logos. Konsili Kalsedon merumuskannya dengan sangat-sangat hati-hati. Kristus adalah satu dan sama, Putra, Tuhan, Anak Tunggal, dikenal dalam dua natur, tanpa percampuran, tanpa perubahan, tanpa pembagian, tanpa pemisahan. Jadi, 4 pagar Kalsedon ini penting, camkan. Yang pertama, pagar pertama, tanpa percampuran. Pencampuran dan percampuran itu beda ya. Pencampuran itu proses mencampur, percampuran keadaan tercampur. Tanpa percampuran, natur ilahi dan natur manusia tidak melebur menjadi natur ketiga. Natur percampuran antara, bukan. Jadi, natur ilahi dan natur manusia tidak melebur menjadi natur ketiga. Ini pagar pertama. Pagar kedua, tanpa perubahan. Keilahian tidak berubah menjadi kemanusiaan, dan kemanusiaan tidak berubah menjadi keilahian. Pagar kedua. Pagar ketiga, tanpa pembagian. Kristus bukan dua pribadi yang berjalan berdampingan. Pribadi ilahi, pribadi. Orang biasa, kalau dalam bahasa polemik, Tuhan Yesus itu, Tuhan orang Kristen itu punya saklar on off. On off. On sebagai Tuhan, off sebagai manusia. Off Tuhan, on mah begitu. Itu bahasa polemik. Tanpa perubahan, tanpa pembagian.
Ya, Kristus bukan dua pribadi yang berjalan berdampingan. Dan pagar yang keempat, tanpa pemisahan. Kemanusiaan Kristus tidak berdiri sendiri, terpisah dari Logos. Ini tanpa pemisahan ini yang kadang-kadang tidak dipahami oleh orang Kristen sendiri. Jadi mereka biasanya bilang, oh pada saat disalib, kemanusiaan Yesus yang mati. Itu sudah memisahkan itu, naturnya itu. Jadi, sekali lagi, 4 pagar Kalsedon, tanpa percampuran, tanpa perubahan, tanpa pembagian, tanpa pemisahan. Dengan kerangka ini, problem impasibilitas menjadi sangat jernih, bening, sebening embun pagi. Kristus adalah satu pribadi ilahi, Kristus adalah satu pribadi ilahi, ya, dan pribadi itulah subjek dari seluruh tindakan dan pengalaman Kristus. Menangis, mengampuni, makan ikan goreng, menempeleng Petrus. Tempeleng Petrus kan? Tidak. Memarahi Petrus dan seterusnya. Kristus adalah satu pribadi itulah subjek dari seluruh tindakan pengalaman Kristus, termasuk menderita sengsara, wafat, dan bangkit. Jadi kita dapat berkata dengan benar, secara benar, Allah lahir dari perawan Maria, Allah lapar, Allah menangis, Allah menderita, Allah mati di salib. Tetapi semua predikat itu harus dimengerti menurut natur manusia yang diambil oleh Sang Logos. Allah tidak lahir menurut keilahiannya. Allah tidak lapar menurut keilahiannya. Allah tidak mati menurut keilahiannya. Allah Putra mengalami semuanya itu menurut kemanusiaannya. Inilah yang dinamakan prinsip communicatio idiomatum. Komunikasi sifat-sifat. Komunikasi kan? Komunikasi itu berasal dari bahasa Latin cum unus. Cum itu bersama, unus itu satu. Unus itu bukan lombok, ya, bahasa daun memang unus itu lombok. Bahasa Latin cum unus. Pengcum unusan ini yang disebut komunikasi. Jadi sifat-sifat itu dikomunikasikan. Oke ya, bisa tangkap. Jadi ini yang dinamakan prinsip communicatio idiomatum. Komunikasi sifat-sifat. Communicatio idiomatum ini adalah prinsip bahwa sifat-sifat dari kedua natur manusia, natur ilahi, bisa dikatakan tentang satu pribadi, yakni Kristus sendiri. Communicatio idiomatum. Kristus makan, Kristus bangkit, Kristus mengampuni, Kristus menangis, Kristus masyghul, Kristus apalagi marah kepada para pedagang bait Allah, ya. Karena subjeknya satu, ingat subjeknya satu, apa yang dialami oleh natur manusia Kristus dapat dipredikasikan kepada pribadi ilahi Kristus. Tetapi sifat-sifat dari satu natur tidak boleh dicampurkan dengan sifat-sifat natur lain. Kelihatan sangat membingungkan, ya. Tapi maksudnya distingsi dan separasi itu perlu, ya. Pemahaman hal-hal metafisika itu dimulai dari distinctio et separatio, membedakan dan memisahkan. Meskipun itu dalam kerangka metodologis doang, bukan doang, ya, memang kerangka metodologis. Jadi sifat-sifat dari satu natur tidak boleh dicampurkan dengan sifat-sifat natur lain. Ya, jadi rumusan yang paling tepat adalah satu dari Tritunggal menderita dalam daging. Oke, coba pahami baik-baik. Satu dari Tritunggal itu menderita dalam daging. Satu apa? Satu pribadi kan? Begitu. Nah, formula ini dikenal dalam tradisi gereja dan ditegaskan dalam Horizon Konsili Konstantinopel kedua tahun 553. Bukan keilahian yang menderita sebagai keilahian, tetapi pribadi ilahi Putra sungguh menderita dalam kemanusiaan yang dia asumsi, dia angkat. Dan kalimat ini menjaga dua kebenaran sekaligus. Melawan Nestorianisme dan melawan Patripasianisme. Patripasianisme itu artinya apa? Dari kata bahasa Latin pater dan pasio, Bapa menderita. Jadi ada orang mengatakan bahwa Yesus yang menderita itu juga Allah Bapa juga ikut menderita di situ karena Allah Bapa, dan karena mereka mengutip aku dan Bapa adalah satu. Maka ketika Yesus bergantung di salib dan menderita, mereka bilang Allah Bapa juga bergantung di salib dan menderita. No, itu namanya Patripasianisme, bidat.
sama bidatnya dengan Nestorianisme ekstrem berikutnya. Melawan Nestorianisme, gereja berkata bahwa yang menderita bukan manusia Yesus sebagai subjek terpisah dari Logos, bukan. Yang menderita adalah Sang Putra sendiri. Melawan patripasianisme atau bentuk-bentuk teologi yang mengacaukan pribadi ilahi, gereja berkata Bapa tidak disalibkan dan natur ilahi tidak berubah menjadi penderitaan. Yang menderita adalah putra menurut daging. Ya. Bisa paham? Oke, bisa paham? Ya, Jojong. Jadi, melawan Nestorianisme dan patripasianisme. Yap. Oke, selingan dulu. Jangan terlalu ini ya. Bagikan kepada teman-teman dan yang terlambat bergabung bisa nonton siaran ulangnya. Oke, bisa baca tulisannya di blog saya. Nanti saya arahkan lewat akun Facebook saya. Protestan itu bidatnya Katolik. Jadi tidak ada hak Anda untuk kalau mau membela Protestan lakukan pembelaan di luar, bukan di rumahnya Katolik. Ya, jika Anda kesini untuk membela Protestan itu salah. Ini rumahnya Katolik. Bagi orang Katolik Protestan itu bidat. Kalau bidat itu atur di luar. Bidat itu sudah dianatema dan diekskomunikasi, bukan lagi bagian dari komunitas Katolik. Jadi jangan datang bawa Protestan, sampah Protestan untuk mengotori rum Katolik, ya kan? Ya, jadi jangan kepanasan di sini. Kalau orang Katolik mengajar, jangan bawa itu sampah Protestan untuk dilempar-lempar ke sini. Oke? Kita lanjut ya. Sabar urut dada, sabar nak, sabar. Kesalahan umum orang Kristen bahkan memisahkan natur dan pribadi. Sampai sini banyak pendeta jatuh panjang. Kalau saya pelajari khotbah-khotbah mereka, memisahkan natur dan pribadi. Mungkin karena tidak paham apa itu natur, apa itu pribadi. Banyak orang berkata bahwa yang mati hanya natur manusia Yesus, bukan pribadi Logos. Kalimat ini perlu dibedah hati-hati. Kalau maksudnya adalah bahwa keilahian Kristus tidak mati, itu benar. Tetapi kalau maksudnya adalah bahwa penderitaan dan kematian itu tidak sungguh dipredikasikan kepada pribadi Logos, itu keliru. Natur tidak bisa bertindak sebagai subjek otonom. Natur adalah apanya sesuatu. Pribadi adalah siapanya. Nah, dalam Kristus apanya ada dua. Allah dan manusia. Tetapi siapanya cuma satu. Logos, Putra Allah. Ya. Yang lapar bukan natur manusia sebagai subjek mandiri. Yang lapar adalah Kristus menurut natur manusianya. Yang menangis bukan natur manusia sebagai persona kecil di samping Logos. Yang menangis adalah Sang Putra menurut kemanusiaannya. Yang mati bukan natur abstrak. Yang mati adalah Yesus Kristus Sang Putra Allah menurut tubuh dan jiwa manusiawinya. Dan di sini metafisika menjadi penjaga iman. Tanpa pembedaan antara natur dan pribadi, antara natura dan persona, orang akan jatuh ke salah satu jurang. Kalau semua penderitaan Kristus ditempelkan langsung pada natur ilahi, maka Allah berubah, rusak dan mati. Ini
mustahil bin mustahil. Astagfirullah. Gitu. Ya, tapi kalau penderitaan Kristus dijauhkan dari pribadi logos, maka salib hanya menjadi penderitaan seorang manusia yang terhubung secara moral dengan Allah. Dan ini bukan iman Katolik. Ini merusak nilai penebusan, karena yang menebus kita bukan manusia biasa, melainkan Putra Allah yang menjadi manusia. Karena itu, gereja berkata dengan presisi, Kristus menderita sebagai manusia, tetapi Dia yang menderita adalah Allah Putra. Salib tidak membatalkan impasibilitas, ya saudara-saudara. Salib itu menunjukkan cara Allah masuk ke dalam penderitaan. Inkarnasi itu bukan perubahan pada Allah, melainkan asumsi kemanusiaan oleh Allah Putra. Asumsi itu artinya mengangkat kemanusiaan oleh Allah Putra sendiri. Allah tidak berubah menjadi manusia. Camkan, Allah tidak berubah menjadi manusia. Allah mengambil manusia. Sang Logos tidak kehilangan keilahiannya ketika mengambil kemanusiaan. Dia tidak turun derajat dalam hakikatnya. Dia tidak menjadi kurang Allah. Dia menambahkan pada dirinya bukan secara komposisi yang merusak keilahian, melainkan secara pribadi sebuah natur manusia yang sungguh nyata. Dari pribadinya itu mengambil kemanusiaan. Bahasa menambahkan yang kita gunakan di sini harus dimengerti hati-hati sekali. Menambahkan. Kenapa saudara-saudara? Karena kita berbicara tentang hal-hal metafisik itu harus menggunakan pengertian analogis. Sama tapi beda. Beda tapi sama. Jadi bahasa menambahkan harus dipahami hati-hati. Bukan berarti Allah kurang lalu dilengkapi oleh manusia. Allah tidak membutuhkan kemanusiaan. Tetapi dalam kebebasan kasih-Nya, Putra mengambil natur manusia sebagai instrumen hidup penebusan itu sendiri. Alat untuk menebus itu dengan kemanusiaan. Nah, Santo Thomas Aquinas menjelaskan bahwa dalam inkarnasi tidak terjadi perubahan pada Allah, melainkan perubahan pada ciptaan. Natur manusia mulai berada dalam persatuan pribadi dengan Sang Sabda. Itu tertulis dalam Summa Theologiae Pars ketiga, buku ketiga. Pertanyaan kedua, Allah tetap Allah. Yang baru adalah bahwa kemanusiaan Kristus kini subsisten dalam pribadi Logos. Jadi analogi sederhana begini. Ketika matahari menyinari air, matahari tidak berubah menjadi air. Air memperoleh hubungan baru, relasi baru terhadap matahari. Jadi air ini bisa memantulkan matahari, bisa menjadi panas, hangat. Ya, air terus menjadi matahari terus menyinari air, ya kadang-kadang airnya menjadi panas bahkan sampai menguap. Jadi tapi analogi yang terbatas, ya. Tapi cukup membantu. Inkarnasi itu tidak membuat Allah kehilangan keilahian. Inkarnasi justru membuat kemanusiaan Kristus diangkat ke dalam persatuan pribadi dengan Putra. Dan camkan, ya, kemanusiaan itu diberikan oleh perawan Maria yang terberkati, ya. Nah, analogi lain yang sering dipakai oleh para teolog adalah hubungan antara jiwa dan tubuh dalam diri manusia. Ya. Jiwa dan tubuh adalah dua realitas yang berbeda, tetapi bersatu dalam satu pribadi manusia. Ketika tangan terluka, tangan saya ini terluka, yang merasakan sakit adalah pribadi manusia itu sendiri. Bukan hanya tubuh atau jiwa secara terpisah. Jadi kalau dalam diri kita ada tubuh Patris Allegro dan bukan dalam diri. Dalam seorang Patris Allegro itu terkomposisi, terbentuk. Ya, ini bahasa metafisik, ya, bukan terbentuk yang susunan seperti mobil itu. Terdiri dari tubuh Patris Allegro dengan jiwa Patris Allegro. Kalau tangan saya terluka, itu bukan saya tubuh ini, tangan ini yang sakit, tapi Patris Allegro yang menderita, begitu. Jadi dalam Kristus yang mengalami penderitaan adalah pribadi ilahi melalui natur manusianya. Tanpa keilahiannya ikut terluka. Tapi perlu diingat, ya, analogi ini pun punya keterbatasan yang sangat-sangat signifikan. Dalam manusia, jiwa dan tubuh itu membentuk satu natur manusiawi. Sedangkan dalam Kristus ada dua natur, masalahnya di situ. Ilahi dan manusiawi.
tetap benar-benar berbeda dan utuh dalam persatuannya. Ada risiko salah paham kalau analogi ini dianggap menyamakan keunikan misteri persatuan hipostatik dengan kesatuan jiwa dan tubuh manusia tadi. Jadi persatuan hipostatik tidak sesederhana persatuan jiwa dan tubuh dalam diri manusia, tapi bisa dipakai sebagai analogi. Perbedaan antara cara natur-natur Kristus bersatu dan kesatuan jiwa tubuh dalam manusia jauh lebih besar daripada persamaannya. Walaupun demikian, analogi ini bisa menolong kita membayangkan secara terbatas bagaimana dua natur tetap bersatu dalam satu subjek tanpa membingungkan atau mencampurkannya. Karena itu, salib tidak berarti Allah kalah oleh penderitaan. Camkan, salib berarti Allah tanpa kehilangan impasibilitasnya secara bebas mengambil kodrat yang dapat menderita, supaya melalui kodrat itu dia sungguh masuk ke dalam sejarah manusia. Maka jangan malas belajar sejarah. Ini bukan kelemahan Allah, ini adalah kuasa dari kasih Allah sendiri. Allah tidak dapat menderita dalam keilahiannya, yes, maka dia mengambil natur yang dapat menderita. Allah tidak dapat mati dalam keilahiannya, maka dia mengambil tubuh dan jiwa manusia yang dapat mengalami kematian. Allah tidak dapat berdarah sebagai Allah, maka dia mengambil darah manusia. Dan karena pribadi yang punya darah itu adalah putra Allah, darah itu punya nilai penebusan yang tidak terhingga. Ya, oke? Yuk, yang berikutnya, Jesus wept, Yesus menangis, air mata Allah dalam daging. Jesus wept, Yesus menangis. Ini adalah salah satu ayat paling pendek dalam kitab suci, tetapi kandungan teologisnya sangat dalam. Ya, sangat dalam. Di makam Lazarus, Kristus menangis. Air mata itu bukan bukti bahwa keilahiannya rapuh. Air mata itu bukti bahwa kemanusiaannya nyata. Ya, Yesus bukan ide abstrak yang dibaca dari bukunya Katolik yang dibuang 7 itu. Tetapi karena kemanusiaan itu adalah kemanusiaan Sang Logos, kita boleh berkata Allah Putra menangis dalam daging. Dan itulah the pulchritudinis. Itulah keindahan iman Kristen. Allah tidak menyelamatkan manusia dari kejauhan seperti raja yang melempar dekret dari istana. Aku terbayang bidat Calvinisme di sini ya. Allah tidak menyelamatkan manusia dari kejauhan seperti raja yang melempar dekret dari istana. Hoi, kaum selamat sudah. Betsu jadi menderita di sini, Betsu masuk neraka ini. Calvin kan, ingat Calvin kan? Dia masuk ke dalam lumpur sejarah. Dia mengambil tubuh, dia punya ibu, dia punya tangan yang bekerja, kaki yang letih, hati manusia yang bergetar, dan tubuh yang dapat dipaku. Dan sekali lagi, dia tidak butuh ayat-ayat untuk itu. Yang butuh itu bidat. Tetapi dia masuk bukan sebagai korban nasib. Dia masuk sebagai Tuhan. Salib bukan tragedi yang menimpa Allah. Salib adalah tindakan bebas Sang Putra yang menyerahkan diri. Yesus berkata, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Yohanes bab 10 ayat 18. Di sini penderitaan Kristus bukan pasivitas murni, kepasifan murni. Secara manusiawi dia sungguh dikenai kekerasan, tetapi secara personal, secara pribadi dia tetap bertindak bebas. Dia bukan sekedar korban politik Romawi dan kebencian religius ala potastas. Dia adalah imam dan kurban sekaligus. So, mengapa ini penting untuk iman? Karena banyak sekali bidat seputar kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Doktrin impasibilitas bukan permainan akademik. Ini menyentuh inti iman. Pertama, doktrin ini menjaga kealahan dari Allah.
menjaga kealahan Allah. Kealahan Allah itu dijaga oleh doktrin ini. Allah bukan makhluk besar yang bisa berubah, terluka, panik, dan kalah. Allah tetap Allah, kekal, sempurna, tidak berubah. Kedua, doktrin ini menjaga realitas inkarnasi. Ini penting. Ya, Calvinisme kayaknya jatuh di bagian pertama saja. Lanjut ke bagian kedua dia mulai oleng. Doktrin ini menjaga realitas inkarnasi. Putra Allah sungguh menjadi manusia. Dia tidak memakai tubuh semu. Dia sungguh masuk ke dalam kondisi manusia kecuali dosa. Yang ketiga, doktrin ini menjaga realitas penebusan. Penebusan itu nyata, realitas, bukan ide abstrak yang tergantung dari mana ayatnya. No, realitas penebusan. Yang mati di salib itu bukan manusia biasa. Yang mati adalah pribadi ilahi Sang Putra menurut kemanusiaannya. Karena itu, salib punya nilai ilahi. Yang keempat, doktrin ini menjaga penghiburan Kristiani. Ketika manusia menderita, dia tidak berhadapan dengan Allah yang jauh dan dingin. Allah monster, Calvinisme yang menetapkan kau masuk neraka kau, dan kau masuk surga kau milih. Ketika menderita, manusia berhadapan dengan Allah yang dalam Kristus telah mengambil penderitaan manusia, bukan karena dia dipaksa, tetapi karena dia mengasihi. Nah, doktrin ini meneguhkan bahwa dalam menghadapi penderitaan, orang Kristen dapat menemukan harapan dan penghiburan yang nyata. Bahwa dia tidak dipredestinasi untuk menderita. Orang Kristen menemukan harapan dan penghiburan nyata. Allah sendiri memahami penderitaan manusia dari dalam, sehingga umat dipanggil untuk meneladani kasih Kristus dengan membangun solidaritas, menghibur yang luka, dan membantu mereka yang sedang mengalami kesulitan. Pemahaman ini mengubah cara orang Kristen melihat dan merespons penderitaan. Kau menderita bukan karena kurang bayar perpuluhan. Ya. Jangan tipu. Kau harus bayar perpuluhan baru tidak menderita. Dalam Kristus, penderitaan bukan hanya kenyataan tragis, tetapi juga ruang bagi kasih, harapan, dan tindakan belas kasih yang aktif. Ya. Jadi orang menderita di sebelah jangan bilang kau sudah dipredestinasi, kau tidak terpilih, kau bukan unconditional elected ke apa. Kau total depravity. Soalnya ada itu. Ya. Allah tidak kehilangan impasibilitasnya. Tetapi dalam Kristus, Allah sungguh dekat dengan penderitaan manusia. Dia tidak menjadi rapuh dalam keilahiannya. Dia menjadi manusia supaya bisa memikul kerapuhan kita. Begitu. Jadi orang Katolik tidak sombong bahwa kami ini suci semua. Ya, kami imakulata semua. Tidak, hanya Maria saja yang imakulata. Pastor Patis Allegro, pastor Cafe, pastor siapa bisa berdosa. Ya. Kalau pendeta mau suci imakulata itu urusan lain. Nah, sekarang rumusan kateketis singkat. Untuk katekesi kita malam hari ini, problem define impassibility bisa diringkas seperti ini. Yang pertama, Allah dalam hakikat ilahinya tidak berubah, tidak bisa berubah, tidak bisa menderita, tidak bisa rusak atau mati. Yang kedua, Yesus Kristus adalah putra Allah yang sungguh menjadi manusia. Yang ketiga, dalam Kristus ada dua natur, ilahi dan manusiawi. Yang keempat, dalam Kristus hanya ada satu pribadi, Sang Logos Putra Allah. Dan yang kelima, karena memiliki natur manusia, Kristus sungguh dapat menderita dan mati. Dan yang keenam, karena pribadinya adalah Putra Allah, kita boleh berkata, Allah Putra menderita dan mati. Yang ketujuh, tetapi dia menderita dan mati menurut natur manusianya, bukan menurut natur ilahinya. Dan yang kedelapan, maka dengan demikian, ergo, tidak ada kontradiksi antara impasibilitas Allah dan penderitaan Kristus. Formula yang padatnya begini. Allah Tuhan kita tidak menderita menurut keilahiannya,
Tetapi Allah Putra sungguh menderita menurut kemanusiaan yang Dia ambil. Atau dalam formula klasik, satu dari Tritunggal menderita dalam daging. Ya. So, Allah tidak bisa dikalahkan oleh derita, tapi justru memikul derita kita. Situlah poinnya. My friends, the problem of divine impossibility bukan lubang dalam iman Kristen. Itu justru pintu menuju kedalaman misteri Kristus. Kalau Allah bisa menderita dalam hakikat ilahinya, maka Allah bukan lagi Allah yang sempurna. Dia menjadi bagian dari tragedi kosmos. Dia ikut hanyut dalam sungai perubahan, kata Heraklitus. Dia butuh diselamatkan bersama kita. Kalau Allah bisa menderita ya, dalam hakikat ilahi. Tetapi kalau Kristus tidak sungguh menderita, maka salib menjadi teater kosong. Darah menjadi simbol tanpa daging, dan penebusan menjadi puisi tanpa korban. Iman Katolik menolak dua-duanya. Allah tetap impasibel dalam keilahiannya, tapi Allah Putra sungguh mengambil kemanusiaan yang pasibel, dapat menderita, dapat terluka, dapat mati. Disalib bukan keilahian yang hancur, melainkan kemanusiaan Kristus yang dipersembahkan oleh pribadi ilahi Sang Putra. Kurban persembahan. Jadi, salib itu bukan bukti bahwa Allah berubah. Salib adalah bukti bahwa kasih Allah tidak berubah. Dari kekal Dia mengasihi. Dalam waktu, kasih itu mengambil tubuh. Dalam tubuh itu Dia menangis. Dalam tubuh itu Dia berdarah. Dalam tubuh itu Dia mati. Dan pada hari ketiga, tubuh itu bangkit. Langsung terngiang ya, sebuah puisi dari Khairil Anwar, Isa. Keren kan? Khairil Anwar itu punya sebuah puisi, Isa. Itu tubuh mengucur darah. Mengucur darah. Sampai sini Khairil Anwar jadi Katolik ya. Sebelumnya dia jadi Protestan ketika mengatakan, Aku ini binatang jalang dari kumpulannya terbuat. Di sana misteri Kristen berdiri. Allah yang tidak dapat mati mengambil kemanusiaan supaya bisa mati. Allah yang tidak dapat menderita mengambil daging agar dapat memikul derita. Allah yang tidak dapat dikalahkan masuk ke dalam kematian untuk menghancurkan kematian dari dalam. Itulah Kristus. Bukan Allah yang kehilangan keilahian, bukan manusia yang berpura-pura ilahi, melainkan Sang Logos yang menjadi daging. Impasibel dalam keilahian, pasibel dalam kemanusiaan, satu pribadi, satu Tuhan, satu penebus. Hasilnya jelas. Hasilnya jelas. Siapa? Perawan Maria yang tidak Perawan Maria yang terberkati. Maria yang dikandung tanpa noda, yang adalah Bunda Allah, tetap perawan dan sudah diangkat ke surga. Titik. Itu hasilnya. Kita yang lain menunggu. Ya. Paham kau? Silakan baca Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 14 yang minta ayat. Yohanes bab 10 ayat 30. Yohanes bab 10 ayat 18. Markus 14 61 sampai 64. Matius 16 16. Lukas 9 22. Ibrani 4 15. Konsili Nicea 325. Konsili Kalsedon 451. Konsili Konstantinopel 553. KGK nomor 464 sampai 469, 470, 475, 626. Baca juga Santo Thomas Aquinas Summa Theologiae, buku pertama, pertanyaan ketiga, buku pertanyaan ke-9, pertanyaan ke-12, buku ketiga, pertanyaan kedua, pertanyaan ke-46 dan pertanyaan ke-50. Baca juga Proslogion dari Santo Anselmus, terutama gagasan Allah sebagai Dia yang lebih besar darinya tidak dapat dipikirkan. Yang belajar filsafat skolastik dengan saya pasti tahu ya. Namanya Proslogion ya, Dia yang lebih besar darinya tidak dapat dipikirkan. Oke ya. Jadi saudara, Tuhan itu sederhana, tapi pemahaman kita terhadapnya tidak sederhana. Allah itu sederhana karena Dia tidak tersusun dari apapun, tetapi memahami kesederhanaan Allah tidak pernah sederhana. Karena apa? Akal kita memecah cahaya ilahi menjadi banyak warna konsep.
Jo, bagi yang ingin memperdalam tema kesederhanaan ya, divine simplicity atau juga impasibilitas Allah ini, bisa baca lebih lanjut seperti pemahaman klasik dari Santo Thomas Aquinas, itu soal simplicitas, itu buku Summa Theologia bagian pertama. Pertanyaan ketiga, pertanyaan kesembilan itu tentang imutabilitas dan impasibilitas. Ini sangat penting, sangat mendasar. Nah, untuk bacaan-bacaan kontemporer bisa baca Eternal God, A Study of God Without Time dari Paul Helm, atau Divine Impassibility, An Essay in Philosophical Theology oleh James Keating dan Thomas Joseph White. Itu dialog modern tentang misteri Allah yang tidak berubah dan tidak dapat menderita. Jadi, bacaan-bacaan ini bisa membantu mengatasi kerumitan konsep metafisika dan juga membuka wawasan baru bagi para peziarah iman ya. Jadi tajamnya begini, jangan katakan seperti ini, yang menderita hanya natur manusia, jangan ya. Jangan tak katakan bahwa yang menderita hanya natur manusia, seolah natur itu subjek mandiri. Yang menderita adalah pribadi Kristus, yaitu Logos, tetapi menurut natur manusianya. Itu pagar metafisik yang menjaga iman dari dua jurang. Allah yang berubah atau Kristus yang, orang Kupang bilang tape, Kristus yang terbelah. Begitu. Ya, itu dua. Nah, sampai sini harus paham juga. Dengan konsep seperti ini, jangan bilang Maria hanya melahirkan kemanusiaan Yesus. Salah. Ya, natur tidak dilahirkan, yang lahir itu pribadi. Begitu ya. Kau punya mama tidak melahirkan kau punya kemanusiaan. Kau punya mama itu melahirkan kau sebagai pribadi. Ya kan? Ya kan, potas, tas. Oke. Terima kasih dan sampai jumpa. Mari